Halo pemirsa, ya, ini langkah-langkah yang kita bisa lakukan pada saat kita di situasi yang orang di sekitar kita mungkin ada yang mengalami serangan jantung. Pertama, kita amankan posisi pasien. Jadi misalnya orang tersebut kita bawa ke duduk itu di tempat yang nyaman, kemudian mungkin dasinya atau ikat pinggangnya kita longgarin dan kita pastikan aliran nafasnya lancar gitu. Misalnya kalau pasiennya mulai nggak sadar, kita miringkan ke kiri atau ke kanan untuk mencegah air liurnya itu menghambat aliran nafas. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu kita cari bantuan pertolongan. Kemudian kalau orang tersebut kita tahu dia memang sakit jantung, memang menggunakan obat sehari-harinya, ya mungkin kita periksa di sakunya kalau ada obat jantung. Mungkin teman-teman pernah mendengar ISDN, obat jantung yang ditaruh di bawah lidah. Itu selama orangnya bisa memungkinkan untuk obat itu ditaruh di bawah lidahnya bisa kita lakukan. Nah selanjutnya kalau orangnya mulai tidak sadar dan teman-teman pernah mungkin mendapatkan pelatihan RJP, resusitasi jantung paru, itu bisa dilakukan sesuai dengan protokol, yaitu dengan mengkompresi dinding dadanya, kemudian sesuai dengan protokol. Dan yang tidak kalah pentingnya itu kita cari bantuan dan kita bawa orang tersebut ke pusat kesehatan terdekat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini prosedur intervensi serangan jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dina Oktavia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular intervensi dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, kita lanjut sebelum kita ngomongin prosedur intervensi jantung. Kan tadi ini ya pernyataan yang menarik tadi waktu kita bahas seputar jantung sama GERD ya. Dokter bilang Tuhan itu memberikan nyawa di jantung bukan di lambung. Bukan gitu. Memberikan dia ya taruh nyawa. Taruh nyawanya itu di jantung ya, bukan di lambung. Nah, sekarang kita ngomongin oke, berarti nyawanya manusia itu salah satunya berfokus di jantung gitu. Nah, sebenarnya proses kerja jantung itu seperti apa sih sehingga akhirnya nanti muncul ada penyakit namanya serangan jantung. Nah, memang di jantung ini ada apa aja dan prosedurnya seperti apa? Kok katanya dari kita lahir sampai detik ini 24 jam per 7 setiap milidetik dia tidak pernah tidur meskipun kita tidur, istirahat dan lain sebagainya. Gimana tuh, Dok? Iya, jadi jantung itu kalau secara awam dia pompa ya. Dia mau pompa apa? Mau pompa darah. Kenapa? Vital karena ya di darah itu badan kita untuk diantar makanan, dalam hal ini nutrisi, kemudian dengan oksigen. Nah, oksigen lewat darah merah, hemoglobin yang terkandung dalamnya. Jadi kalau dulu belajar waktu SMA, SMP itu kan jantung itu ada 4 sekat ya, 4 ruangan. Ruangan di atas itu serambi kiri kanan, kemudian di bawah kan bilik kiri kanan. Kemudian kalau daerah yang kanan itu menampung darah kotor. Nah, darah kotor untuk nanti disalurkan ke paru, kemudian di paru terjadi proses respirasi, yaitu pertukaran oksigen dengan CO2. CO2 itu kan zat sisa hasil metabolisme kita dikeluarkan, kemudian O2 kemudian diambil lagi di darah, kemudian untuk dimasukin lagi ke jantung bagian kiri lewat serambinya, kemudian ke bilik. Nah, dari bilik jantung kiri atau left ventricle ini nanti untuk dipompa lewat pembuluh darah utama yang namanya aorta ke seluruh badan, ke pembuluh darah bagian atas dan pembuluh darah bawah sampai ke ujung kaki. Jadi ya itu vital. Nah, kenapa terjadi kenapa serangan jantung itu sangat berbahaya ya karena jantung sendiri selain dia memompa darah ke seluruh badan dari kepala sampai kaki, dia juga butuh makan kan? Betul. Nah, makannya itu lewat pembuluh darahnya. Ada juga pembuluh darah buat dia sendiri gitu, namanya pembuluh darah koroner. Jadi, kalau pembuluh darah koroner ini, arteri koroner dalam hal ini memiliki mengalami gangguan, misalnya ada plak
plak sklerosis. Kalau saya ke pasien, saya kadang mengistilahkan seperti lumut gitu. Ah, lumut kerak gitu nggak sih, Dok? Ya kerak, ya kerak. Kayak selang air. Ada keraknya atau lumutnya ada gitu. Ada lumutnya itu. Nah, kalau lumutnya itu menghambat lebih dari 70% dari lumen, dari pembuluh, dari diameter pembuluh darah, dalam pembuluh darahnya itu biasanya udah mulai ada gangguan tuh, maksudnya mulai ada keluhan pasiennya. Karena kan aliran darah untuk jantung sendiri, aliran makanan dan oksigen buat jantung sendiri jadi terganggu. Biasanya pasien udah ada keluhan. Berarti itu definisi dari serangan jantung yang selama ini kita kenal, kondisinya seperti itu atau seperti apa? Iya, kalau serangan jantung itu penyumbatannya tiba-tiba. Maksudnya plak yang kerak tadi pecah tiba-tiba, kemudian dengan mekanisme badan, jadi mekanisme badan itu ada faktor koagulasi namanya, jadi dia untuk mungkin kalau bahasa awamnya kan karena pecah kerak di sini berarti kan ada luka di pembuluh darah ini, di bagian dalam pembuluh darah. Maka mekanisme badan dia akan datang ke sana sel untuk memperbaiki itu, tapi akhirnya jadi ada gumpalan, clot. Oh, ibarat kata kalau kayak luka itu jadi kayak ada korengnya, terus ada penebalan kayak jaringan. Enggak, jadi apa yang pecah tadi dia jadi lumpur deh. Jadi lumpur. Kalau lumpur kan akhirnya dia pembuluh darah itu kan kayak akar tanaman, makin ke bawah makin kecil. Suatu saat lumpurnya itu nutupin pembuluh lubang ke bawah. Nah, berarti yang bawah nggak dapat makan dong. Betul. Nah, itu keadaan yang tiba-tiba itu namanya serangan jantung. Tapi berarti harus diawali dari kan kalau tersumbatnya itu kalau dia nutup jalur kan otomatis nunggu dulu kalau semisal di pembuluh darah yang awal-awalnya itu ada kayak lumut-lumutnya, kerak-keraknya tadi dong, Dok? Iya. Ya kan, maksudnya dia akan nutup kalau ada itunya dulu. Kalau nggak ada itunya kan sebenarnya nggak bisa ketutup. Ada juga sih namanya spontaneous. Tapi itu definisi yang lain. Tapi yang kebanyakan yang kita hadapin sehari-hari ya itu, makanya kenapa namanya silent killer. Karena silent itu karena kita nggak nyari tahu. Jadi kalau kita screening sebenarnya dia udah ada keluhan. Misalnya dalam keadaan sehari-hari mungkin dia biasa-biasa aja, tapi kalau jalan agak buru-buru, mulai badannya ngasih sinyal, naik tangga mulai ada rasa nggak enak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya suka mengedukasi pasien, jadi dengarkan bahasa tubuh. Jadi sebenarnya Tuhan ngasih rasa nyeri, rasa lapar, rasa demam, rasa haus itu untuk jaga badan. Berarti ada sesuatu yang nggak enak gitu. Tapi kadang orang kadang dengan segala kesibukannya mengabaikan. Kadang-kadang denial ya, Dok? Nah, kadang ada juga denial. Karena takut, nggak apa-apa ini, karena mungkin capek aja gitu ya. Tapi secara umum, Dok, kalau kita ngomong kayak menuju ke serangan jantung, meskipun dia ya bisa dibilang silent nggak silent ya, itu kan ada faktor yang tadi Dokter sebutkan bahwa sebenarnya tubuh kita ada ngasih alarm, cuman orang nggak. Nah, mungkin alarm itu akan didukung dengan faktor risiko. Faktor risiko dalam artian kayak hal apa aja sih, Dok, yang sehari-hari mungkin buat kita kayak biasa aja, tapi sebenarnya itu menuju ke si silent itu gitu. Let's say sesimpel kayak orang ngerokok, nah papa saya udah umur 70 masih ngerokok aman-aman aja kok gitu kan. Ada yang selalu bilang excuse-nya kan gitu ya, Dok ya. Meskipun kayak yang nggak bisa dipukul rata seperti itu juga, atau orang-orang dengan tubuh misal obesitas gitu ya, kayak lah dia masih hidup tuh ya. Maksudnya kayak faktor-faktor risiko apa yang membuat jantung kita tuh sehat nggak sehat sih, Dok, yang akhirnya membuat nggak tahu ini jadi silent atau nggak silent gitu. Iya, balik lagi ke yang tadi ya, memang ada memang kenyataannya. Jadi misalnya bapak saya umur 70 ya bagus, tapi yakin itu terjadi pada kamu gitu. Kita taunya kan setelah melewati itu gitu. Dan ya kalau kita lihat dari penelitian ya, hitung-hitungan statistiknya ada orang yang kayak gitu, tapi berapa persen gitu. Jadi yang kebanyakan kan yang ya setara gitu, dia ngerokok ya risikonya lebih besar dari orang yang tidak merokok dengan kondisi yang sama gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi untuk keluhannya, ya dengarkanlah bahasa tubuh yang tadi. Jadi kadang saya nanya nama pasiennya, enggak, saya sehari-hari saya biasa kerja, masuk kantor gini-gini, terus misalnya ibu tidur di mana? Di lantai 2 misalnya, di rumah ya lantai 2. Terus gimana sehari-hari naik turun tangga gimana? Sama nggak dengan 5 tahun yang lalu?
Kalau dengan 5 tahun yang lalu sih enggak dok, mulai ada rasa saya harus istirahat dulu, harus tarik nafas panjang dulu gitu. Nah, itu kan sesuatu yang udah ada alarm itu sebenarnya. Jadi kadang ya setelah ditanya baru dia mikir gitu. Kadang juga ada, kadang dia nganggap oh kan tua wajar aja. Iya lagi dok, Gitu kan. gimana dok? Ya nggak wajar gitu. Jadi ya intinya jantung itu kan balik lagi dia mau pompa darah. Jadi dia ada keluhan kalau demand atau kebutuhan badan itu melebihi kemampuannya. Nah, melebihi kemampuannya itu kalau kita exercise kan. Kalau kita banyak menggunakan energi. Kapan kita banyak menggunakan energi ya? Kalau aktivitasnya lebih banyak dari yang sehari-hari gitu. Makanya kalau di rumah sakit kita salah satu screeningnya kan stress test. Maksudnya treadmill. Bukan stres pikiran. Bukan stres pikiran ya. Ya, treadmill itu sama dengan gym, cuma bedanya kan kita observasi, ada protokolnya sih, tapi kita observasi perubahan rekaman jantungnya dan keluhannya. Ya intinya treadmill itu kita men-challenge jantungnya, kita kasih beban kerja. Nah, dia ada keluhan nggak secara simptom, secara yang dia rasakan, dan ada keluhan nggak secara rekaman jantungnya. Oke. Jadi bisa mengukur kira-kira ini ada something kurang nggak nih di jantungnya gitu dok ya. Iya. Jadi screening dari awal ya, itu juga penting. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar prosedur intervensi serangan jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Dina Oktavia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular intervensi dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, ngomong-ngomong tentang serangan jantung, kan mungkin apalagi sekarang tuh karena mungkin gini ya, nggak ngerti dibandingkan dengan dulu, mungkin karena belum ada medsos gitu ya. Jadi orang tuh agak kurang informasi seputar prevalensi dari penyakit ini. Kalau kita ngomong prevalensinya, sebenarnya di Indonesia tuh banyak nggak sih penyakit ini? Maksudnya serangan jantung yang orang pikirnya silent killer. Jadi orang nggak ngerti kadang-kadang rancu dengan penyakit apa, akhirnya oh ini tuh ternyata lumayan tinggi di Indonesia gitu. Tinggi. Dan itu bisa dikatakan hampir semua populasi ya. Serangan jantung ini masalah kesehatan yang utama ya, karena mortalitas, angka fatalitasnya tinggi. Oke. Dan kita dengan salah satu negara yang populasinya banyak, tentu saja kalau hitung-hitungannya itunya statistiknya banyak. Tapi mostly paling banyak itu orang mengalami serangan jantung itu mungkin ada top 3-nya karena apa sih dok? Apakah karena memang kata ya mungkin genetik, dia ada keturunan keluarganya karena dari riwayat papa mamanya atau kakek neneknya jantung, atau mungkin dari apa ya kayak lifestyle-nya, makannya nggak beraturan, atau tadi sering rokok juga, atau seperti apa yang paling banyak mungkin? Lifestyle ya. Oh, justru lifestyle ya dok ya? Iya, maksudnya genetik ya oke lah, bahkan papa mamanya ada sakit jantung, tapi bukan berarti dia vonis otomatis dia jadi sakit jantung gitu kan. Ada faktor yang modifiable, ada yang tidak. Jadi faktor yang bisa dimodifikasi, ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Tapi sebenarnya dimulai di usia berapa sih gitu? Kalau dokter tadi mungkin sempat cerita ada yang sampai di 23 gitu ya. Maksudnya itu ekstrim sih, baru satu ya. Jangan sampai ada lagi ya dok, jangan sampai gitu ya. Nah, kira-kira itu kalau tadi sempat kita bahas bahwa lansia berisiko, tapi bukan berarti lansia juga, usia produktif, remaja muda, yang lebih muda pun mungkin bisa. Kayak di usia berapa sih mungkin kayak udah mulai di titik ini itu di usia segini harus hati-hati gitu dok? Sebenarnya kalau secara patofisiologi itu proses terbentuknya penyakit. Jadi yang tadi yang kerak-kerak di pembuluh darah itu dimulai dari fatty streak namanya. Fatty streak itu penumpukan lemak di bagian dalam dinding pembuluh darah. Dan itu ya berlangsungnya ya nggak tiba-tiba kan prosesnya. Terus kalau kapan kita waspada ya, definisi serangan jantung muda itu adalah serangan jantung di bawah umur 40. Atau ada literatur yang ngomong 45. Ada juga yang literatur ngomong gitu.
Jadi maksudnya kalau untuk screening ya tergantung kondisi orangnya. Kalau orangnya ada faktor risiko di keluarga, kemudian dia rokoknya masih belum berhenti juga, kemudian dia udah obesitas, ya mungkin sebaiknya screening gitu. Screening lebih awal, mungkin akhir-akhir umur 20-an atau umur 30-an mungkin udah sebaiknya screening. Usia 30 kan mungkin orang pikir masih muda banget ya dok ya? Sangat usia produktif banget. Coba melihat latar belakangnya, tapi kalau orangnya nggak ngerokok, kemudian di keluarga nggak ada sakit jantung, nggak ada diabetes, kemudian porsi badannya secara sekilas proporsional dan pasiennya healthy lifestyle, exercise-nya, olahraganya selama ini nggak ada masalah, ya mungkin nanti setelah umur di atas 40 juga. Seperti kan perusahaan-perusahaan juga kan MCU karyawannya kan dilihat juga ya. Oh, oke. Nah kalau serangan jantung ini sendiri kan ada prosedur yang mau kita bahas hari ini, intervensi. Memangnya itu intervensi yang dimaksud untuk serangan jantung seperti apa sih dok? Intervensi, jadi serangan jantung itu kan ada istilahnya time is muscle. Jadi bukan time is money ya, time is muscle ya. Iya, time is money. Ya kalau di jantung. Jadi maksudnya time is muscle, muscle-nya maksudnya otot jantung gitu. Jadi waktu itu sangat berharganya ya. Kalau otot jantung itu nggak dapat aliran darah ya kan, kalau nggak dapat makanan gimana? Mati dia. Nah, dalam istilah ininya nekrosis, jadi MCI. Tadi jadi intervensi itu maksudnya tindakan segera yang dilakukan pada pasien lagi serangan jantung. Kalau di rumah sakit itu intervensinya yang golden standard sampai sejauh ini ya itu primary PCI. Jadi kalau istilah awamnya mungkin pemasangan ring jantung ya, kateterisasi jantung segera dan jika memungkinkan dipasang ring jantung untuk yang tadi yang tiba-tiba tersumbat kita alirin lagi. Aliran darah di pembuluh darah koronernya. Tapi sebenarnya gini dok, kalau kita sebelum ngomongin kayak intervensi dari serangan jantung itu seperti apa, kalau berbicara dari faktor risikonya juga gitu ya, serangan jantung ini ketika dia terjadi serangan jantung, itu dia itu ada kayak apa ya bahasanya, kayak golden periodnya gitu kayak seberapa, kan ada orang kayak mungkin stroke itu berapa jam gitu. Kalau kayak serangan jantung itu ada waktu kayak ini krusial banget nih di berapa menit awal atau berapa jam awal gitu. Iya, yang tadi. Jadi kalau kadang dibagi dengan pre-hospital dengan hospital. Kalau di hospital ya tadi kalau ternyata memang tegak STEMI. Jadi istilah untuk serangan jantung itu kalau bahasa kedokterannya ada ST elevasi. ST elevasi itu maksudnya gelombang rekaman jantung itu yang EKG. Kita memeriksa rekam jantung, grafik EKG. Kan kalau ke rumah sakit kan Mas Raden pernah diperiksa nggak EKG rekam jantung? Iya waktu MCU. Iya. Nah rekam jantung itu, dari rekam jantung itu kita lihat kalau benar ada ST elevasi namanya. Yang ditempel-tempel itu? Yang ditempel ya, yang ditempel itu. Jadi kalau ST elevasi namanya, jadi grafik dari rekaman jantung itu benar-benar khas, itu biasanya ada sumbatan total. Tapi ada juga dua hal yang lain, tapi dia masuk juga dalam serangan jantung karena fatalitasnya sama, itu namanya non-STEMI dan UAP. UAP itu angina pectoris yang tidak stabil, itu karena dari rekaman jantungnya tidak terlalu khas, tidak khas ST elevasi, atau dari kita periksa darah namanya troponin, jadi enzim jantung. Enzim jantung itu penjelasannya dia ada di dalam otot jantung. Jadi kalau otot jantung rusak, dia kan keluar. Otot jantung rusak, dia keluar enzim ini. Akhirnya kita periksa dalam darah, dia meningkat dari keadaan normal. Nah itu namanya lagi serangan jantung. Nah jadi golden periodnya ya secepat mungkin. Time is muscle. Tapi kalau kita lihat persepsi lain, maksudnya perspektif untuk pre-hospital, ya kalau misalnya kita ketemu teman kerja atau lagi di mall dimanapun, kalau lagi orang kita tiba-tiba teman kita kolaps ya, yang pertama yang kita ini kan ya pasiennya RW-nya, RW itu jalan nafasnya kita lancarin, misalnya dengan memiringkan gitu kan, kalau ada reak atau air ludah biar nggak menutupi jalan nafas gitu. Kemudian mungkin ikat pinggangnya mungkin agak dilonggarin, ya cari bantuan secepat mungkin. Secepatnya ya. Bahkan untuk keadaan tertentu di tempat-tempat tertentu itu ada EED ya. EED itu yang defibrilator. Jadi untuk tapi untuk kejut listrik.
Nah, misalnya di bandara, di mall, di tempat-tempat tertentu ada itu ya. Nah, ya. itu. Oke, itu Ada petunjuk penggunanya. Harus belajar kayak gitu orang-orang yang beda. Iya, makanya idealnya ada sih beberapa teman-teman dari organisasi kesehatan itu mengedukasi orang awam yang non medis untuk gimana tindak lanjut pertama kalau pasien mengalami basicnya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi bersama kami di Bincang Saat. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas sama kita hari ini prosedur intervensi serangan jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsakti.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dina Octavia, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular intervensi dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, Dok. Kalau kita berbicara tadi kan sebelum akhirnya serangan jantung dan intervensi kan yang lebih diutamakan adalah screeningnya ya, preventifnya. Orang mungkin nggak ngeh bahwa tubuhnya ada sesuatu. Semisal dok, orang ini dapat hidayah gitu ya. Dok kamu screening, deteksi dini gitu ya. Wah ketahuan nih kayaknya ini ada banyak plaknya nih pak gitu kan. Dengan ini kayak lumutnya banyak lagi nih segala macamnya. Tapi sih nggak ngerasain apa-apa dok. Iya memang belum ngerasain karena kan nanti itu akumulatif sifatnya ya, progresif gitu ya, perburukan. Nah semisal kalau ditemukan wah ini kayak berbahaya. Nah bisa nggak dicegah supaya nggak serangan jantung gitu dok? Bisa banget. Caranya dengan? Iya, jadi kalau dari hasil screening ternyata ada sumbatannya, tapi sumbatannya belum signifikan. Tapi belum signifikan itu ya tentu dengan pemeriksaan ya. Misalnya dengan tadi stress test dengan treadmill. Kita kasih beban kerja, jantungnya gimana responnya. Ada rasa chest pain nggak, ada rasa jadi sesak nggak napasnya, terus ada keluhan atau keliengan atau ada keluhan yang lain. Kemudian mungkin parameter yang lain, mungkin dokter memeriksa MSCT namanya, MSCT koroner. Jadi dilihat pembuluh darahnya dari CT scan. Kemudian itu bisa sama dokter radiologi itu bisa dihitung tuh berapa perkiraan stenosis itu sumbatan di pembuluh darahnya itu. Nah misalnya sumbatan tadi yang saya bilang kalau sumbatannya biasanya udah di atas 70% menyumbat dinding dalam, bagian dalam dari pembuluh darah itu biasanya itu udah berisiko untuk serangan jantung. Risiko artinya bisa terjadi atau enggak, cuma dia lebih besar berisiko. Cuma misalnya atau pasiennya datang ke saya terus kita lihat hasil CT scan-nya, oh Bapak ada nih sumbatan tapi alhamdulillahnya baru 50% dan kita tanya-tanya lagi, kita anamnesis, kita periksa ternyata keluhannya nggak khas. Nah itu yang utama untuk pencegahan biar jadi tidak makin meningkat. Nah pencegahannya dari mana? Ya dari faktor risiko yang tadi. Kalau dia ada hipertensi, ya tensinya dikendalikan. Kalau ada diabetes, ya diabetesnya dikendalikan. Kalau ada dislipidemia, lipid kan kolesterolnya. Jadi kalau ada peningkatan kadar kolesterol jahatnya, ya itu juga dikendalikan. Dan lifestyle-nya, ya kalau ngerokok ya mungkin disuruh buat tobat, vaping. Bertobat lah ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada yang DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Reynald. Dok, kadang dada kiri saya tuh kerasa kayak los gitu kali ya dok ya. Los gitu detak jantungnya dan badan kayak lemas. Itu tanda apa ya? Oh kayak gini kali dok kayak. Oh orang mungkin kayak naik ini ya, wahana kayak gitu kayak dok. Nah itu apa ya dok ya? Terus kayak lemas badannya, itu ada hubungan sama detak jantung dan jantung nggak dok? Ya sebenarnya penyakit di jantung itu enggak semata-mata hanya koroner, gangguan di pembuluh darah jantung gitu. Ada juga gangguan di irama jantung, aritmia. Jadi ya kalau kayak gini mungkin agak terlalu umum ya Pak gejalanya. Mungkin bahasanya orang awam kayak los kayak dan badan kayak agak lemes. Mungkin Bapak ya sebaiknya ke dokter ya, diperiksa dulu. Cuma kalau uji sementara ya mungkin yang tadi Bapak kalau naik tangga, naik turun tangga jadi beda nggak dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Terus ya Bapak juga perlu ini juga identifikasi, maksudnya Bapak dalam kondisi obesitas nggak gitu. Terus tensinya, terus umurnya berapa, terus tensi Bapak gimana gitu. Terus dan gulanya gimana.
Oh, itu semua jadi harus diukur semua ya dok ya? Tidak semata-mata kayak sering loss, sering kerasa lemes, itu juga nggak sesimpel ngerasain itu aja ya? Iya, ini bisa jadi dari jantung, bisa jadi enggak juga sih. Kan masih umum ya. Ya. Makanya mungkin Bapak perlu berkonsultasi dengan dokter, kemudian nanti kan dokter ada tanya jawab itu anamnesis dan pemeriksaan. Tapi kalau yang awamnya yang tadi, jadi kalau Bapak aktivitas yang misalnya jalan agak buru-buru, jalan di tempat yang agak nanjak kok beda dari yang dulu gitu, kok tarik nafasnya agak dalam atau ada rasa lossnya makin nggak enak gitu, sebaiknya diperiksa. Oh, oke. Jadi kalau udah kerasa kayaknya ini nggak biasa gitu ya, lossnya itu kan bisa jantung atau nggak jantung, atau mungkin standarnya naik tangga, jalan agak nanjak segala macam. Kayaknya ngos-ngosannya beda sama ngos-ngosan yang biasa, kayak dahsyat banget. Nah, Anda harus segera periksakan ya Pak Renard ya. Oke, semoga bisa membantu dan semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Nggak kerasa loh dok, segmen terakhir aja kita ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat ini dan kita masih membahas tema kita hari ini, prosedur intervensi serangan jantung, masih bersama dengan Dr. Dina Oktavia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular intervensi dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, dok, ini mungkin pertanyaan banyak orang ya sebelum kita ngomongin nanti di real intervensinya dan berapa lama harus melakukan itu. Kan ini mungkin orang kepikiran, dok, kalau di dalamnya itu ada lumut atau ada kerak atau ada apalah plaknya gitu. Ibarat kata kalau kita punya selang air ada lumutnya, kita bersihin dok, udah dikucek-kucek atau apa biar lumutnya itu luruh gitu. Nah kalau kayak lumut, plak ataupun kerak di dalam pembuluh darah, dok, biar tidak itu lepas terus nyumbat, ya kita bersihin aja dong. Gitu kan ibarat kata kalau sekarang itu ya dok ya, kalau meminjam istilah kayak detox aja gitu biar rontok. Nah, bisa nggak sih dibersihin itu dok supaya tidak ada sumbatan dan akhirnya bisa serangan jantung gitu? Mungkin teman-teman atau pemirsa pernah dapat SMS berantai itu, pernah nggak? Jadi ada SMS, ada alatnya sih, trombuster namanya. Trombuster itu menangkap trombus itu, clot itu. Tapi itu hoax kan. Jadi maksudnya itu sebenarnya kita lakuin, tapi dalam keadaan apa? Jadi ada keadaan tertentu waktu kita lagi kateterisasi jantung pasien yang lagi serangan jantung, ternyata kita lihat istilah medisnya thrombus burden. Jadi plaknya itu banyak banget dan itu harus kita sedot. Jadi nggak semua keadaan. Jadi dan Tuhan kan ngasih kita tubuh kita itu berbagai mekanisme ya. Jadi maksudnya yang clot yang tadi itu kita kalau fase intervensi koronernya itu ya kita alirin. Jadi wire namanya, wire alatnya itu kita inikan masukkan ke pembuluh darahnya itu. Nah, itu badan kan bekerja, itu ada kalau istilahnya itu ada faktor hemostasis. Jadi yang clotnya tadi sama badan kadang dihancurin gitu. Jadi tapi yang utama kita trombusnya itu kita pepetin ke pinggir. Intinya gimana caranya biar aliran darahnya lancar lagi ke ujung, biar otot jantung dapat makanan. Jadi kalau yang tadi istilah detox ya sampai sekarang Tuhan belum ngasih ilmu untuk itu, mungkin nggak tahu. Saya kan banyak yang mengklaim gitu dok, iya kan, dengan minum ini, dengan ini itu gitu ya, jus apalah ya segala macam. Makanya kadang saya candain pasiennya kan, dok boleh bahkan dia habis serangan jantung, kemudian pasang ring, kemudian kontrol seminggu kemudian, dok boleh nggak saya makan bawang putih tunggal gitu. Ya kalau makan ya kalau saya bilang saya nggak ada ilmunya, saya belum baca ya hasil penelitiannya. Tapi dimanapun di dunia ini kalau pasiennya ikut asuransi, itu kalau pasiennya serangan jantung itu asuransinya wajib mengcover untuk pasang ring ini. Karena kenapa? Karena di hampir semua penelitian ya itu, jadi yang terbaik itu ya revaskularisasi namanya, dialirin
pembuluh darah yang tersumbat tadi, yang tadi time is muscle. Kadang saya candain, Ibu kalau bisa kayak gitu ngapain, misalnya asuransi kita yang umum BPJS kan ngapain BPJS bayarin sampai 40-50 juta kan? Itu kalau lihat berita ini yang salah satu yang bikin keuangan BPJS lumayan banyak mengeluarkannya. Paling kalau bawang putih tunggal beli sekarung nggak sampai 5 juta kali ya, dikasih aja kan. Nggak kayak ini yang puluhan juta gitu. Ya kalau mau makan sih makan aja ya Dok ya, tapi kalau kita ngomongin untuk mengatasi ini emang sudah ada jalannya sendiri gitu ya. Iya, karena dari penelitian ya konsisten hasilnya ini gitu. Ya mungkin dia mau makan karena pingin aja kali Dok, bukan untuk jantung ya. Tapi jangan membuat penyakit baru yang lain ya. Misalnya jadi sakit emah atau apa kan, gitu. Karena terlalu banyak ya Dok ya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin kayak untuk intervensi ini sendiri, apakah berbatas pada orang serangan jantung ring aja? Kan mungkin selama ini kita ngerti kayak mungkin ada beberapa penanganan yang lain, intervensi ini hanya berbatas pada ring jantung atau apa sih Dok? Mungkin orang bilang kayak balon lah apa segala macam. Balon itu sebenarnya waktu kita masang ring itu juga kita balon gitu. Balon itu kita kembangin balonnya. Jadi ring itu kan juga belum kembang. Di dalam ring itu ada balon. Jadi balonnya itu balon itu kita kembangin biar ringnya kebuka. Kemudian udah ringnya tinggal di sana, balonnya ditarik. Tapi ada juga yang balon itu sendiri juga bisa. Jadi misalnya keadaan tertentu, misalnya pembuluh darahnya kecil, itu jadi balon itu sendiri ada balon yang dikasih obat. Jadi misalnya yang tadi pembuluh darahnya kecil, jadi dokter intervensi jantung intervensinya mungkin memutuskan hanya di balon. Jadi di balon yang ada obatnya ini dikembangin balon di daerah yang nyumbat tadi dengan harapan yang kerak-kerak tadi mepet di dinding dan aliran darahnya jadi bagus gitu. Jadi tergantung keadaan. Nah setelah intervensi itu sendiri pasang ring dan sebagainya, dia masih ada perawatan nggak sih? Misalnya minum obat atau segala macam? Iya. Daily maintenance-nya? Iya, itu yang krusial itu. Iya, jadi pasang ring, jadi setelah pasang ring harus dijaga. Jadi kalau pasien kadang suka nanya, Dok kalau saya batuk-batuk keras, kalau saya guling-gulingan, ringnya kemana-mana nggak gitu kan? Ya saya ini kan, ya ring itu nggak kayak spiral KB, nggak kayak susu KB yang kalau ditaruh di sini kemudian jalan. Dia pergi ke usus, bagaimana enggak. Tapi kalau pertanyaannya ring bisa nyumbat, nggak bisa. Sama kayak gorong-gorong di selokan, kalau nggak dijaga kan mampet lagi. Nah jaganya gimana? Ya faktor risiko yang tadi. Tensi dikendalikan, gula darah dikendalikan, kolesterol, rokok, kemudian obat ya. Jadi ada double antiplatelet. Jadi pemakaian 2 macam obat pengencer darah itu selama 12 bulan itu wajib. Kecuali ada kondisi tertentu, misalnya pasiennya perdarahan, ya itu tentu kita modifikasi. Itu buat apa? Buat menjaga ring yang tadi, biar kerak-kerak nggak nempel, kerak-kerak yang baru nggak nempel lagi di sana. Oke. Jadi untuk antisipasi supaya tidak ada kerak atau plak atau kelumut baru malah nempel di ringnya. Di ringnya dan di tempat lain juga sih. Nah itu dia, supaya antisipasi preventif juga ya, jangan sampai Anda pasang ring malah akhirnya modifikasi lifestyle nggak dijaga dengan baik karena gara-gara udah pasang ring. Oke, terima kasih Dokter Dina hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita terhindar dari serangan jantung. Terima kasih Dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Jantung Jakarta, selamat pagi. Oke pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Dokter Dina, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Berlias pamit, sampai jumpa.